Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nofaiza Mega Rahmadani dengan NPM 23410144 dari kelas Ilmu Komunikasi 4 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal sebagai bentuk ujian akhir semester saya pada mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Apa sih komunikasi verbal itu? Komunikasi verbal merujuk pada proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga melibatkan bahasa sebagai medium untuk menyampaikan informasi, ide, perasaan, atau gagasan antara individu dan kelompok. Jenis komunikasi verbal ada dua. Yang pertama adalah komunikasi verbal bentuk lisan, yaitu terjadi melalui percakapan langsung seperti berdiskusi, presentasi, dan pidato. Yang kedua adalah komunikasi verbal bentuk tertulis, yaitu melibatkan penggunaan kata-kata dalam bentuk tulisan seperti surat, email, dan pesan teks. Manfaat komunikasi verbal yang pertama adalah pembentukan hubungan interpersonal yang kuat. Komunikasi verbal mendorong setiap individu untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang lain dengan cara bercakapan langsung atau berdiskusi lainnya, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan keterlibatan emosional antara individu dan kelompok. Yang kedua adalah pertukaran informasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikasi verbal ini cenderung bersifat langsung, tepat, dan akurat, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan bagi setiap penerima pesan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang baik. Dalam konteks profesional ataupun kelompok, komunikasi verbal ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi yang lebih dalam tentang opsi atau alternatif dari suatu masalah, sehingga dapat menghasilkan atau mendapatkan keputusan yang lebih baik dengan mempertimbangkan perspektif dan sudut pandang. Contoh komunikasi verbal dalam bentuk lisan yang pertama adalah presentasi pada saat rapat, yaitu pada saat kita membagikan hasil kerja kita ke tim kerja yang lain. Yang kedua adalah pembicaraan di telepon pada saat kita menghubungi keluarga atau teman untuk membahas suatu masalah tertentu. Yang ketiga adalah pembimbingan atau pengajaran pada saat guru sedang memberikan arahan atau materi kepada siswanya. Yang selanjutnya adalah contoh komunikasi verbal dalam bentuk tulisan. Yang pertama adalah laporan tertulis, merupakan dokumen tertulis dalam komunikasi verbal yang mencatat tentang hasil penelitian, analisis data, atau progres proyek, sehingga pesan yang dituliskan tidak diragukan lagi keakuratannya. Yang kedua adalah artikel, yaitu merupakan dokumen tertulis dalam komunikasi verbal yang mencatat pengetahuan tertentu, dapat berupa jurnal ilmiah, blogspot, dan posting di media sosial. Yang ketiga adalah buku, merupakan dokumen tertulis dalam komunikasi verbal yang menuliskan berbagai macam informasi dan pengetahuan yang lebih luas, dapat berupa buku fiksi, non-fiksi, akademis, ataupun referensi. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi verbal, semoga bisa bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.